Halo semua, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi mengenai sistem kesehatan nasional dan sistem kesehatan daerah. Sistem kesehatan nasional di Indonesia pertama kali dikembangkan pada tahun 1982 melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 99A tahun 1982 tentang berlakunya sistem kesehatan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional melalui program pembangunan kesehatan. Berdasarkan SK Menteri Kesehatan tersebut, sistem kesehatan nasional menjadi acuan dalam rangka pemantapan dan juga percepatan pencapaian pembangunan kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Landasan hukum sistem kesehatan nasional pertama kali melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 99A tahun 1982 tentang berlakunya sistem kesehatan nasional yang kemudian disempurnakan pada tahun 2004 melalui Keputusan Menteri Kesehatan nomor 131 tentang sistem kesehatan nasional. Lalu disempurnakan kembali pada tahun 2009 melalui Keputusan Menteri Kesehatan nomor 374 tentang sistem kesehatan nasional, kemudian dibentuk Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012 tentang sistem kesehatan nasional. Menurut Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012 tentang sistem kesehatan nasional, SKN atau sistem kesehatan nasional adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. SKN diselenggarakan oleh masyarakat, pemerintah, badan legislatif, badan yudikatif, sektor swasta, dan juga lembaga pendidikan. Sistem kesehatan nasional berperan dalam pembangunan kesehatan sebagai pedoman penyusunan dan juga pedoman pelaksanaan pembangunan kesehatan, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap monitoring dan evaluasi. Selain itu, SKN juga berperan dalam upaya peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, profesionalisme sumber daya manusia kesehatan, dan juga dalam peningkatan upaya preventif dan juga promotif tanpa melupakan upaya kuratif dan rehabilitatif. Sistem kesehatan nasional terdiri atas 7 subsistem, yaitu upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, manajemen informasi dan regulasi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, subsistem upaya kesehatan diselenggarakan oleh pemerintah termasuk TNI dan Polri, serta masyarakat atau swasta untuk melakukan upaya peningkatan kesehatan, upaya pencegahan penyakit, upaya pengobatan, dan upaya pemulihan kesehatan. Kedua, yaitu subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan, dikoordinasikan oleh pemerintah dalam pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang humaniora, kebijakan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, bidang teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik, bidang teknologi intervensi kesehatan masyarakat, dan bidang penelitian dan pengembangan biomedis serta teknologi dasar kesehatan. Ketiga, pembiayaan kesehatan yang bersumber dari pemerintah, swasta, organisasi masyarakat, dan masyarakat. Pembiayaan kesehatan terbagi menjadi dua, yaitu pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat yang ditanggung oleh pemerintah dan juga pembiayaan pelayanan kesehatan perorangan yang ditanggung oleh pribadi, kecuali untuk masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu. Keempat, sumber daya manusia kesehatan yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketersediaan SDM kesehatan, pendistribusian SDM kesehatan, serta peningkatan kualitas SDM kesehatan melalui pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan. Kelima, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang mencakup aspek keamanan, aspek ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat, aspek khasiat atau kemanfaatan, serta aspek mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang beredar, aspek perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan obat, aspek penggunaan obat yang rasional, dan aspek upaya kemandirian di bidang kefarmasian. Keenam, manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan
yang berperan dalam koordinasi, integrasi, regulasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam penyelenggaraan SKN dalam mencapai keefektifan, keefisienan, dan juga transparansi. Dan yang ketujuh, pemberdayaan masyarakat yang meliputi upaya lingkungan sehat oleh masyarakat dan upaya peningkatan kepedulian sosial dan lingkungan sekitar. Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 dalam menyelenggarakan sistem kesehatan nasional perlu memperhatikan cakupan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil dan merata, pemberian pelayanan kesehatan yang berpihak kepada masyarakat, kebijakan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat, kepemimpinan dan profesionalisme dalam pembangunan kesehatan, inovasi dan teknologi yang etis dan terbukti bermanfaat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, pendekatan secara global dalam mempertimbangkan kebijakan kesehatan yang sistematis dan berkelanjutan, dinamika keluarga dan kependudukan, keinginan masyarakat, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, serta globalisasi, demokratisasi, dan desentralisasi. Realitanya, kekuatan sistem kesehatan nasional di Indonesia belum mampu merespons permasalahan kronis di pembangunan kesehatan. Sistem kesehatan nasional juga belum terlaksana secara optimal dan belum memberikan panduan yang jelas selama adanya pandemi COVID-19. Lalu, komponen dalam SKN juga belum memuat arahan yang jelas terkait bagaimana sistem kesehatan untuk menghadapi masalah yang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan adanya reformasi sistem kesehatan nasional untuk perbaikan dan juga penguatan sistem kesehatan di Indonesia. Reformasi sistem kesehatan nasional akan lebih berfokus pada arah yang dituju dengan lingkup perluasan, pengembangan, perbaikan, pengintegrasian, inovasi, ataupun penghapusan pada pengelolaan dan intervensi kesehatan. Sistem Kesehatan Daerah atau SKD adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh seluruh komponen di daerah kota atau kabupaten secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam penyelenggaraan sistem kesehatan daerah, pemerintah daerah melakukan beberapa strategi, yaitu yang pertama, pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan, kedua, penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama, ketiga, peningkatan kapasitas rumah sakit dan pelayanan kesehatan di DTPK, keempat, kemandirian farmasi dan alat kesehatan, kelima, penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan, keenam, pengendalian penyakit dan perluasan imunisasi, ketujuh, inovasi pembiayaan kesehatan, dan yang terakhir, digitalisasi dan pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh beberapa stakeholders dari kementerian seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset Teknologi, Kementerian Pertahanan dan TNI Polri, BUMN, dan BPJS, serta beberapa stakeholders dari kementerian lainnya. Sistem kesehatan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pengaturan, penyelenggaraan, pembinaan, dan juga pengawasan terhadap pelaksanaan sistem kesehatan daerah yang merata dan terjangkau. Berikut adalah referensi yang kelompok kami gunakan. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.